Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan proyek kita, di mana sebelumnya proyek kita telah berhasil membuat sebuah form login ya. Jadi di situ kita bisa menggunakannya untuk memberikan hak akses kepada siapa saja yang bisa menggunakan aplikasinya ini nantinya. Ya, kita lihat dulu hasil dari video kita yang sebelumnya, yaitu kita sudah berhasil membuat form login. Nah, ini sudah saya jalankan, di mana kita akan menginputkan username-nya pertama, kemudian kita inputkan password-nya 123456, kemudian kita klik tombol OK. Nah, tampillah aplikasi kita ini dia. Di dalamnya ada form data mahasiswa, dan ini ditampilkan kalau dia berhasil login. Nah, ini pembahasan kita di pertemuan sebelumnya. Kali ini kita akan lanjutkan mengenai materi bagaimana cara menampilkan data dari tabel. Ingat, kita punya sebuah database. Di dalam database-nya kita punya satu buah tabel mahasiswa. Nah, di dalamnya kita sudah berikan contoh data. Kemarin ada dua buah data, ya, si Budi dan si Nisa, ya. Nah, nanti kita akan tampilkan datanya ke dalam aplikasi yang kita buat ini, ya. Jadi data yang ada dari tabel mahasiswa tadi, kalau berhasil nanti apa yang kita kerjakan hari ini, maka datanya akan ditampilkan di bagian list view-nya ini, ya. Nah, ini yang akan kita bahas untuk hari ini. Sekaligus ya nanti kita akan buat juga pertama menu utama ya. Jadi pada sebuah sistem atau aplikasi umumnya terdapat menu utama. Ya, disitulah nanti kita bisa kontrol form apa aja yang akan kita tampilkan. Ya. Oke, saya close dulu. Baik, pertama untuk kelanjutan materi kita akan tambahkan satu buah form. Ini nanti kita gunakan untuk form utamanya. Baik, dengan cara kita klik menu project, kemudian kita pilih add Windows form. Nah, selanjutnya di bagian name-nya kita buat misalnya form menu. Ya, saya buat aja form menu. Lalu kita klik tombol add-nya. Nah, di dalam form menu misalnya di sini ya, kita ganti dulu tulisannya. Ya, kita setting properties-nya. Misalnya teksnya aplikasi data mahasiswa. Ini misalnya, ini contohnya ya. Lalu di sini saya akan pilih Windows tab-nya itu maximize. Jadi ketika dia ditampilkan nanti full screen, ya. Oke. Kemudian apalagi? Oke, saya akan buat ya MDI kontainernya menjadi true. Oke, nah jadi tampilannya nanti seperti ini. Jadi gunanya MDI container ini dia menjadi istilahnya form induk, ya, dan form lainnya itu menjadi form anak. Nah, selanjutnya kita akan gunakan toolbox di sini, menu strip. Oke, saya double klik aja. Nah, ini tampilkan di bagian atas, tinggal kita inputkan tulisan di bagian menunya apa aja. Misalnya yang pertama data, ada menu data, lalu di dalam menu data misalnya ada mahasiswa, kemudian ada nilai, dan lain-lain nanti bisa dikembangkan sendiri. Nah, selanjutnya misalnya selain menu data ada menu laporan. Ya, misalnya di dalamnya ada laporan mahasiswa, laporan data mahasiswa, ya, kemudian laporan nilai. Ya, laporan nilai misalnya laporan nilai. Nah, selanjutnya setelah kita buat menunya ini, oke,
Di sini yang kita bahas form mahasiswa ini. Jadi nanti gambaran dari menu ini, pertama kita akan login. Setelah login, yang tampil itu nanti adalah kita lihat dulu ya, 001 kemudian 1. Nah, di sini kan yang tampil adalah form mahasiswa. Jadi kita akan ubah dulu, yang tampil setelah login adalah menu utamanya. Berarti kita buka loginnya dan kita masuk ke dalam tombol OK. Nah, di sini kita ganti ya, mahasiswanya ini kita ganti menjadi form menu. Form menu. Oke, kita coba. Ya, 001. Nah, setelah dia berhasil login, ya yang ditampilkan bukan lagi form mahasiswa tapi form menu. Ya, ada data, ya ada laporan. Ini hanya contoh aja ya. Nanti kalian bisa kembangkan sendiri. Misalnya ingin membuat aplikasi apa, ya sesuaikan menunya ada apa aja. Nah, kemudian selanjutnya kita akan buat, ya ini belum berfungsi ya, karena kita belum berikan perintahnya. Jadi kita akan edit lagi ya, ketika dipilih menu data lalu pilih submenu mahasiswa, nanti tampillah form mahasiswanya di sini. Nah, itu dia. Selanjutnya kita masuk ke form menunya. Nah, di sini di bagian mahasiswa kita double klik, kita akan berikan kodenya. Ya, kodenya itu karena yang akan kita tampilkan adalah form mahasiswa, ya, atau di sini namanya mahasiswa. Berarti kita set dulu mahasiswa, ya, MDI parent sama dengan me. Kemudian kita panggil, kita showkan ya, mahasiswa titik show. Nah ini. Jadi kita set dulu form mahasiswanya sebagai MDI parent-nya, kemudian baru kita tampilkan form mahasiswanya. Nah, ini ya. Jadi ini ya sebagai anak dari form menu utamanya. Ya, kalau kita lihat hasilnya, kita jalankan, kemudian ya, kita login. Oke, ya tampil menu utamanya. Selanjutnya kita pilih menu data, lalu kita pilih mahasiswa. Nah, tampillah form mahasiswanya di dalam dari menu utamanya atau form menunya, ya, yang sama. Istilahnya form mahasiswa ini berada di dalam form utamanya, ya. Jadi kalau di close form utamanya, maka ikut terclose juga form mahasiswanya karena dia berada di dalam form utamanya. Ya, itu gunanya tadi yang MDI parent tadi. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan ya tampil datanya. Ya, ini untuk intinya bagaimana cara menampilkan data dari tabel mahasiswa kita ke dalam aplikasi kita dengan menggunakan list view. Ya, selain list view, kita juga bisa menggunakan komponen data grid yang ada di sini. Ya, tinggal pilihan kita aja ingin menggunakan list view atau menggunakan data grid gitu ya. Nah, di sini kita contohkan menggunakan list view. Nah, untuk menampilkan datanya, kita tinggal berikan perintahnya. Ya, pertama kita pastikan dulu nama dari list view-nya, komponen list view-nya ini. Di sini namanya karena belum pernah kita ganti, jadi namanya list view 1. Ya. Nah, tapi kalau kalian mau ganti ya silakan gitu. Misalnya LV data ataupun yang lain-lainnya. Nah, misalkan di sini saya nggak ganti namanya, tetap list view 1. Jadi kita langsung aja masuk ke jendela kodenya. Saya double klik formnya. Nah, lalu kita import dulu ya data OLIDB-nya. Selanjutnya di sini kita akan buat dulu satu buah prosedur. Namanya ya misalnya tampil. Sub tampil. Nah, oke baik. Prosedur tampil ini akan kita gunakan untuk membuat sebuah
prosedur ataupun biasa juga disebut fungsi untuk menampilkan data dari tabel mahasiswa kita. Ya, berarti isi kode di dalamnya adalah perintah untuk menampilkan data dari tabel mahasiswa kita ke dalam list view dari aplikasi kita. Ya, pertama kita akan panggil dulu koneksinya karena kita butuh akses ke dalam database kita. Ya, kita sudah buat sebelumnya sebuah koneksi. Ya, kalau kita lihat lagi modul koneksinya ini di pertemuan kita di pertemuan project kita yang pertama. Nah, ini kita punya sebuah koneksi, kemudian namanya adalah CN. Kita kembali ke mahasiswanya. Ya, call koneksi. Setelah kita masuk ke subkoneksinya, kemudian kita buka koneksinya cn.open, ya, dia koneksinya. Oke, selanjutnya kita buat perintah untuk komennya. Ya, cmd sama dengan new, ya, oddb comment. Saya buat ini dia oddb comment. Kemudian di dalamnya nanti query-nya kita buat. Nah, karena kita mau menampilkan seluruh data dari tabel mahasiswa, kita bisa buat query-nya itu select bintang from, ya, nama tabelnya adalah mahasiswa. Jadi kita select, ya, kita pilih bintang semua data atau semua field, ya, pilih semua field dari tabel mahasiswa. Ya, pastikan nama tabelnya sesuai. Nah, di sini nama tabelnya adalah mahasiswa, berarti nanti akan dipilih semuanya nih. Ya. Lalu akan ditampilkan di dalam aplikasinya. Nah, setelah dipilih semua datanya, selanjutnya kita eksekusi dulu, ya, perintahnya cmd.execute reader. Kemudian selanjutnya kita akan bersihkan dulu list view-nya, list view 1.items clear. Ya, di sini fungsinya kita akan membersihkan data yang ada dari list view-nya. Jadi ketika aplikasinya ini dijalankan, perintah tampilnya ini dijalankan, sebelum data itu ditampilkan, dia akan dibersihkan terlebih dahulu agar data yang ditampilkan tidak, apa ya istilahnya, nggak double. Jadi yang lama dibersihkan dulu, baru yang terbarunya ditampilkan. Ya, selanjutnya kita akan buat satu buah variabel. Jadi ya, misalnya namanya isi sebagai list view, ya, item. Nah, kita akan gunakan perulangan, ya, struktur while misalnya. Dia akan dijalankan sebanyak data yang ada di dalam tabelnya. Selama datanya masih terbaca, atau ada yang misalnya 10, datanya ada 10, berarti dia akan mengulang sebanyak 10 data tersebut. Ya, while rd.read. Ya, jadi dipilih datanya, ya, kemudian kalau datanya terbaca, misalnya ada 10 baris, maka dia akan mengulang sebanyak 10 baris. Baik, selanjutnya adalah kita buat untuk perintah menampilkannya. Yang pertama kita set dulu variabel isi ini sebagai list item yang baru. Ya, isi sama dengan new list view item. Baru kita buat isinya, isi sama dengan namanya tadi list view 1, karena kita nggak ganti namanya. Kemudian titik items titik add. Nah, untuk isi datanya pertama kita gunakan id, lalu
kita gunakan fungsi isDB0. Selanjutnya, nah di sini pastikan nama yang ada di dalam tabelnya, nama filenya ya harus sesuai ya. Contoh di sini Nirem, nama, alamat, tanggal lahir, TGL, _lahir, jurusan, semester, no TLP. Jadi harus sesuai dengan yang ada di dalam tabel kita. Kalau nggak sesuai nanti dia nggak akan berfungsi atau nggak jalan gitu ya. Bisa dianggap error. Oke, selanjutnya ya strukturnya seperti ini ya. Jadi ditambahkan satu buah item ke dalam list view satunya, ya, yaitu data yang ada di dalam file Nirem. Nah, selanjutnya adalah kita buat juga sub itemnya titik add. Nah, kemudian untuk yang item selanjutnya kita buat dengan nama sub item gitu ya. Ini tadi ya, ini kita copy aja biar cepat. Kemudian kita paste di sini. Nirem selanjutnya ada nama. Ya, tinggal sesuaikan aja filenya. Nama, kemudian ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 file, jadi selanjutnya tinggal sisa 5 ya. Di sini ada Nirem, nama itu udah 2 file. Selanjutnya saya akan paste, saya copy dulu. Saya akan copy ini sub item ini. 3, 4, 5, satu lagi. Nah, ada nama, kemudian ada alamat. Tinggal kita sesuaikan aja. Ada TGL _lahir, tanggal lahirnya. Kemudian ada jurusan, semester, jurusan. Kemudian ada semester. Ada no TLP, nomor telepon. Oke, baru tinggal saya copy dan saya paste yang di sebelah kanannya. Nah, ini kurang lebih sebuah fungsi untuk menampilkan data. Ya, pertama kita hubungkan dulu ke database-nya. Setelah terhubung ke database-nya, baru kita pilih datanya. Kemudian apabila datanya terbaca, akan ditampilkan ke dalam list view-nya. Berdasarkan file Nirem, nama, alamat, dan seterusnya. Nah, baru di dalam form load, ya di sini, kita akan panggil prosedurnya. Ini dia tampil. Jadi kalau kita nggak panggil prosedur ini atau fungsi ini, maka blok kode ini nggak akan dijalankan. Ya. Blok kode program yang kita buat ini, sub tampil ini, dia akan dijalankan apabila dipanggil dari sub-sub yang lainnya, gitu ya. Karena di sini kita nggak tentukan dia akan berjalan di bagian mana. Jadi di sini kita buat dia ketika di load atau ketika form mahasiswanya ini loading, di load mau ditampilkan, maka jalankan prosedur tampil. Ya, maka dijalankanlah yang ada di dalam tampilnya ini. Nah, itu gambarannya. Kita bisa coba programnya, saya jalankan. Kemudian kita login 001 1234. Kemudian oke. Nah, kita buka misalnya data mahasiswa. Nah, di sini dia udah berhasil.
Jadi udah ditampilkan data, kita lihat datanya ini sesuai nggak atau benar nggak dari database yang kita punya tadi. Ya, kita buka databasenya. Nah, ini itu ya. Ini database kita. Kemudian di dalamnya ada NIREM di tabel mahasiswa ya. Oke, kan tabelnya ada dua, login dan mahasiswa. Nah, di tabel mahasiswa ada NIREM ya 2019-001, namanya Budi, alamatnya Jalan Karya Wisata Medan dan seterusnya. Yang kedua namanya Nisa, alamatnya Jalan A.H. Nasution dan seterusnya. Oke, sudah sesuai, berarti sudah berhasil untuk tampil data kita ya, atau untuk materi kita di sesi ini. Oke, baik. Jadi cukup sampai di sini aja. Saya rasa untuk materi kita yang kali ini. Jadi fungsi untuk menampilkan data dari aplikasi kita sudah buat. Jadi dengan hasil akhir adalah ketika aplikasinya dijalankan, kita login. Kemudian setelah login berhasil, ya kita ditampilkan menu utama. Ini yang kita buat tadi. Kemudian di dalam menu utama yang telah kita buat adalah data mahasiswa. Ketika data mahasiswa ini diklik, maka tampillah form mahasiswanya. Selanjutnya di dalamnya kita juga sudah berikan fungsi untuk menampilkan data dari database kita atau dari tabel mahasiswa kita ke dalam aplikasi kita ini. Sekian aja video kali ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.